Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4786. Untuk 6 keluarga tersembunyi saat ini. Keluarga Parada yang tersembunyi tidak memiliki cara untuk melepaskan tangan dan kaki mereka sepenuhnya karena hubungan antara pengadilan dan pengadilan. Karena hubungan antara desa Tianmen Barat Daya, keluarga Sidu yang tersembunyi juga tidak dapat bergerak. Dalam keadaan seperti itu, Vernei Huo, yang bisa disebut Kaisar Jalan Jinling, adalah kekuatan utama untuk melawan invasi skala penuh dari Weiner Group dan Longevity Palace. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Alexa Joyner dan yang lainnya setuju untuk membiarkan Vernei Huo mengambil tindakan? Bukannya dia takut dengan kekurangan kekuatan Vernei Huo. Tetapi jika Vernei Huo memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, maka semuanya akan berakhir. Vernei Huo berkata dengan ringan. Semuanya. Tentu saja saya mengerti situasi saat ini. Tapi masalahnya adalah jika saya mengambil tindakan sekarang, saya masih memiliki kesempatan untuk memblokir kembalinya Weiner dan Hall of Longevity, dan berjuang untuk kesempatan untuk situasi masa depan. Namun, jika saya tidak bergerak, biarkan Weiner menang dan mendapatkan nama yang benar. Aku takut kita semua akan sengsara kalau tidak. Biarkan aku datang. Alexa Joyner menghela nafas. Meskipun keterampilan racunnya luar biasa, semua orang menghindarinya seperti ular dan kalajengking. Setelah menggunakannya, mereka akan dikritik oleh ribuan orang karena tembakannya. Tapi di plot saat ini, tembakannya lebih baik daripada Vernei Huo. Nona Jonir. Itu hanya arena belaka. Anda tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, sesosok muncul dan menekan tubuh Alexa Joyner yang hendak berdiri. Itu hanya mengenai wajah beberapa penduduk pulau dan antek-antek penduduk pulau. Tidak perlu banyak usaha. Saudaraku akan melakukannya. Mendengar ini, para penonton sedikit terdiam. Dan banyak orang besar memandang tanpa sadar. Banyak orang awalnya akan melihat metode Vernei Huo, atau melihat racun Alexa Joyner. Tetapi pada saat ini, ada orang yang tidak memiliki mata panjang yang berani maju. Dia masih terlihat seperti awan tipis. Apakah ini terlalu mampu berpura-pura? Pria dan wanita dengan pakaian mewah di kursi VIP di kejauhan, terutama wanita cantik yang melihat Harvey York, melengkungkan bibir seksi mereka dengan jijik. Jelas, dia merasa bahwa Harvey York hanya berpura-pura. Orang-orang di sekitarnya juga mengguncang piala itu satu persatu, dengan ekspresi penuh arti di wajah mereka. Jelas, ada terlalu banyak orang yang tidak tahu kedalamannya dan tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tapi seperti Harvey York, itu adalah pertama kalinya mereka bertemu. Dalam adegan sebesar itu, apakah dia, seorang pria yang tidak tahu harus keluar dari mana, dapat mengganggu dengan santai? Dan biarkan saudaranya mengambil tindakan. Candaan. Seseorang tanpa reputasi apapun memenuhi syarat untuk membuka mulut ini. Ada juga orang kuat yang mengakui bahwa Harvey York adalah Master York yang baru-baru ini mendapatkan ketenaran di Jinling. Dan matanya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Fisiognomi Feng Shui Harvey York adalah sedikit tipuan. Dan semua orang pernah mendengarnya. Tapi masalahnya, saya belum pernah mendengar tentang Harvey York. Seni bela diri seperti apa? Dan yang paling penting, bukankah dia yang menembak? Tapi anak buah seperti apa? Berhentilah menjadi lucu. Oke. Tubuh Alexa Joyner sedikit gemetar. Saat dia mengenali suara Harvey York, dia menarik napas lega dan tubuhnya sangat rileks. Harvey York.
Vernei Huo dan yang lainnya juga berdiri ketika mereka mendengar suara itu, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda York, Anda di sini. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, urusan Jinling adalah urusanku. Dan juga karena aku, Kakak Sidu tidak dapat mengambil tindakan. Hal berikutnya, biarkan aku menyelesaikannya. Karena itu, Harvey York melirik Alberto Brown, yang arogan saat ini, dengan ekspresi tenang. Bab 4787. Santiago Luo terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, Saudara York, saya tahu bahwa Anda sangat mampu, dan Anda dapat menghasilkan banyak orang, tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkannya? Alberto Brown ini adalah salah satu dari 10 master generasi muda negara pulau, dan kekuatannya sangat kuat. Tidak semua orang bisa melawannya, dan penduduk pulau selalu berpikiran sempit. Kamu akan dibenci oleh mereka jika kamu mengambil tindakan sekarang. Alexa Joyner juga berbisik, ya, Harvey York. Sungai dan danau semuanya tentang sungai dan danau. Identitasmu adalah seorang ahli Feng Shui, dan tidak pantas untuk mengambil tindakan sekarang. Saat berbicara, Alexa Joyner menatap Harvey York, menunjukkan bahwa Harvey York tidak boleh membuang makanan karena tersedak. Harvey York melirik lokasi Araceli Hoffman dengan ringan, dan berkata, tidak apa-apa. Banyak hal telah berkembang hingga titik ini. Tidak perlu menyembunyikannya. Karena memancing tidak pernah bisa menangkap. Kadang-kadang itu adalah cara yang baik untuk meningkatkan dosis umpan. Harvey York, yang mengatakan ini, tenang dan tenang. Dan pada saat yang sama memiliki kepercayaan diri yang kuat. Santiago Luo, Vernei Huo dan yang lainnya saling memandang, dan segera mengangguk sedikit. Lagi pula, Harvey York telah membuat pernyataan seperti itu. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Melihat tokoh-tokoh tingkat bos besar ini, mereka semua menunjukkan sikap hormat terhadap Harvey York. Di sebelah Araceli Hoffman, gadis dengan penampilan tinggi menyipitkan mata ke Harvey York, dan kemudian ada kilatan ketidakpedulian di matanya. Penghinaan yang tersembunyi. Alberto Brown adalah salah satu dari 10 tuan muda teratas di negara pulau, dan tidak sembarang orang bisa menghadapinya. Harvey York menyeringai pada wanita itu, dan kemudian memberi isyarat. Melihat Edwani Yorki tersenyum. Dia tidak memegang pisau saat ini, tetapi berjalan kering dengan tangan kosong. Dia tampak sedikit tanpa hambatan secara keseluruhan, dan tubuhnya penuh dengan suasana gangster. Dibandingkan dengan lawannya Alberto Brown, itu benar-benar berbeda. Semua mata langsung tertuju pada Edwani Yorki, dan semua orang menganggap ini perbandingan yang konyol. Tidak peduli seberapa kuat seorang pria, itu hanya masalah berdandan pada kesempatan di hari kerja. Lawan Anda tidak akan bergaul dengan Anda demi uang, dan bahkan akan berpura-pura berkelahi dengan Anda untuk membuat Anda senang menang. Tapi apa? Anda sebenarnya di sini sekarang dan tidak bisa bergaul dengan penduduk pulau yang selalu berpikiran sempit. Untuk apa ini tidak mencari kematian? Banyak wanita penggemar Alberto Brown mencibir dan berteriak keras pada saat ini. Bunuh dia, bunuh idiot ini, Alberto Brown. Kamu adalah idola kami. Jelas, gadis-gadis buta ini tidak memiliki keluarga dan negara, dan hanya berharap idola mereka bisa menang. Harvey York melihat pemandangan ini dengan ringan dan berkata, Edwani Yorki, saya akan memberi Anda waktu untuk 3 gerakan. Jelas, dia sedang menguji kekuatan Edwani Yorki. Berlutut di pintu masuk wanita tua perjudian Hong Kong Yaman. Dia meminta rahasia tertinggi perjudian Hong Kong Yaman. Dalam hal ini, jika dia masih tidak bisa menyelesaikan Alberto Brown dengan 3 langkah, maka itu akan terlalu boros.
Edwani Yorkie melirik Harvey York dan berkata sambil tersenyum tipis. Tuan Muda York, Anda meremehkan saya. Itu hanya iblis oriental. Mengapa kamu membutuhkan 3 trik? 1 gerakan sudah cukup. Bodoh. Mendengar kata-kata Edwani Yorkie, Alberto Brown mencibir. Aku akan membunuhmu dengan 1 pisau. Ketika kata-kata itu jatuh, Alberto Brown maju selangkah dan menebas ke arah wajah Edwani Yorkie dengan pisau. Edwani Yorkie menjentikkan jarinya pada saat berikutnya. Cong! Pisau panjang pulau itu patah. Pedang itu mendarat di antara jari-jari Edwani Yorkie, dan kemudian dengan lembut menyentuh tenggorokan Alberto Brown. Jarum jatuh dapat didengar dalam sekejap. Bab 4788. Semua terkejut. Seolah-olah mereka lupa cara bernapas. Kecuali Harvey York yang terlihat acuh tak acuh. Entah itu Fernando Weiner, Araceli Hoffman, atau bahkan Alexa Joyner dan lain-lain. Mereka semua melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Beberapa gadis cantik bahkan menamparkan diri mereka sendiri 2 kali untuk memastikan bahwa mereka tidak salah. Tapi pemandangan di depannya masih tampak seperti hantu. Bahkan Damien Chiba dan hakim lain yang mengaku adil dan hanya memasang ekspresi bingung di wajah mereka saat ini. Jelas, dia tidak ingin mempercayai apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Siapa Alberto Brown? Salah satu dari 6 sekolah utama negara pulau. Keturunan aliran Unta Abi. Salah satu dari 10 talenta generasi muda negara pulau. Orang seperti itu dapat dengan mudah mendorong penonton secara horizontal. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa jika dia mau, tidak masalah untuk membunuh kuartet. Tapi sekarang, master hebat seperti itu telah dipukuli dengan santai oleh seorang pria yang terlihat seperti pria. Adegan ini tidak hanya melamun, tetapi juga luar biasa. Araceli Hoffman bahkan mengeluarkan ponselnya, siap untuk membiarkan seseorang memeriksa dari mana orang ini berasal. Berani melakukan langkah seperti itu saat ini telah memberikan kemungkinan perubahan haluan dalam pertempuran ini. Ini sama sekali tidak diperbolehkan untuk Araceli Hoffman. Selain itu, mata Araceli Hoffman jatuh pada Harvey York. Pria yang awalnya ahli Feng Shui yang mendapat sedikit perhatian dari Araceli Hoffman ini, kini memiliki hal buruk yang membuat Araceli Hoffman semakin tertarik padanya. Di sisi lain, Alberto Brown merasakan kepahitan di mulutnya. Sudut mulutnya kering, dan rasa hampa di kepalanya. Tidak lama sebelum dia mengingatnya, aku kehilangan diriku, dan itu hilang entah kenapa. Ilmu pedang dari negara pulau yang dia banggakan tidak berpengaruh saat ini, dan dia telah hilang entah kenapa. Pedang panjang negara pulau yang telah ditempa dan ditempa langsung dipecah menjadi 2 bagian. Bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi bahkan jika Alberto Brown tidak percaya, sentuhan dingin di tenggorokannya membuatnya mengerti bahwa selama Edwani Yorkie mau, hidupnya akan hilang. Pada saat ini, seorang gadis muda di kerumunan berteriak. Mereka tidak mau menerima kekalahan Alberto Brown dan jatuhnya idola mereka. Tidak adil, tidak adil. Tuan rumah bahkan belum mengatakan untuk memulai. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini bukan tentang seni bela diri. Permainan ini tidak masuk hitungan. Menembak ketika seseorang tidak siap. Apa perbedaan antara itu dan serangan diam-diam? Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung dengan jujur. Gadis-gadis muda itu semua mengepalkan tangan, berharap ini semua bisa dimulai dari awal. Lagi pula, bagaimana mungkin penduduk pulau yang tampan dan tak terkalahkan itu kalah begitu saja? Fernando Weiner juga mencibir pada saat ini dan berkata, "Ya, tuan rumah belum mengumumkan awal. Bagaimana Anda bisa menembak seperti ini? Pemain kami sama sekali tidak siap. Jika ini penting, maka babi betina juga bisa memanjat pohon."
Rekan-rekan Fernando Wainer juga berkata dengan lantang. Benar. Tidak masuk hitungan. Semuanya harus dimulai dari awal. John Sidu mencibir pada saat ini. Mereka telah berada di atas panggung untuk waktu yang lama. Dan mereka semua melihat satu sama lain. Jadi mereka akan menyapa dan mengobrol. Jika ini dianggap sebagai serangan diam-diam, lalu apa yang tidak dihitung? Danila Joyner juga mendengus. Ya, Alberto Brown adalah salah satu dari 10 tuan muda teratas di negara pulau. Bisakah orang seperti itu dikalahkan dengan serangan diam-diam? Bab 4789. Jelas. Fernando Wainer tak mau mengaku kalah begitu saja. Dan lingkaran Jinling akhirnya menang. Bagaimana bisa membuat game ini kosong? Bahkan Alberto Brown sendiri sedikit menyipit. Dia merasa bahwa dia benar-benar ceroboh barusan. Dia yakin bahwa selama dia melawan musuh dengan serius dan habis-habisan, bagaimana bisa seorang pria seperti Edwani Yorki menjadi lawannya? Adapun kehormatan, ketenaran, semangat Bushido, hal-hal ini dibawa keluar untuk membodohi orang. Siapapun yang percaya mereka bodoh. Di sisi lain, Edwani Yorki memandang pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Dengan senyum setengah tersenyum di sudut mulutnya. Baginya, pertandingan hari ini adalah kesempatan baginya untuk menguji kekuatannya. Dia akhirnya datang ke Hong Kong untuk mempertaruhkan rahasia utama Yaman. Dan tentu saja dia harus memanfaatkannya dengan baik. Para anggota juri sedikit mengernyit pada saat ini. Saling memandang. Secara teori, jika tuan rumah tidak mengatakan permulaan, maka bahkan jika kedua belah pihak terbunuh, itu tidak akan dihitung. Namun nyatanya, selama siapapun yang memiliki sedikit ketajaman memahami bahwa Alberto Brown tidak hanya dikalahkan pada saat ini, tetapi jika Edwani Yorki bersedia, nyawanya akan hilang. Sekarang melakukan ini lagi sama dengan memukul wajah Edwani Yorki. Hanya saja sekarang Fernando Wainer tidak mengakuinya. Dan Alexa Joyner tidak mau mengakuinya. Singkatnya, situasi ditakdirkan untuk masalah. Saya pikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang pertandingan ini. Alberto Brown telah memainkan begitu banyak pertandingan berturut-turut, dan sedang mengambil istirahat turun minum. Tetapi orang-orang dari pihak Jinling telah menembak. Tuan rumah tidak mengumumkan awal lagi. Dan itu normal bagi Alberto Brown untuk tidak siap. Jadi, pertempuran ini adalah serangan diam-diam. Dan itu tidak valid. Damien Chiba berbicara dengan dingin pada saat ini. Jadi, pertandingan ini harus dimulai dari awal lagi. Selain itu, saya juga memperingatkan pihak Jinling atas nama wasit. Jika ada tindakan perang lain yang tidak diumumkan, maka panel wasit dapat mengeluarkan Anda. Dan itu juga dapat memutuskan bahwa pertempuran cincin ini adalah kekalahan lingkaran Jinling. Ini penilaian Damien Chibaku. Jika ada yang ragu, mereka bisa berdiri dan mengobrol dengan baik. Ketika suara itu jatuh, aura Damien Chiba penuh, sangat menakutkan. Jelas, bagi Damien Chiba, sama sekali tidak masalah apakah pantatnya bengkok atau tidak. Selama Fernando Wainer bisa dijamin menang, maka dia akan bisa memusnahkan lingkaran Jinling dengan tangan Fernando Wainer. Dan para anggota juri itu saling memandang dengan cemas. Dan semua orang merasa bahwa ini tidak baik. Tapi karena Damien Chiba sudah bicara, siapa lagi yang berani berpendapat lain? Tentu saja dengarkan dia. Hei, Pak Tua, apakah kamu terlalu tak tahu malu? Amarah Danila Joyner yang berapi-api meledak secara langsung. Apakah kamu masih dari negara H? Mengapa orang-orang dari negara H masih membantu orang-orang di negara pulau? Kamu baru saja mengatakan bahwa jika tidak ada yang naik, lingkaran Jinling akan kalah. Sekarang orang-orang naik. Kamu bilang Alberto Brown belum siap. Orang-orang kita menyerang. Bisakah kamu menjadi manusia?
Santiago Luo dan yang lainnya sedikit mengernyit. Tetapi mereka tahu bahwa dalam hal identitas mereka, mereka tidak bisa mengatakan lebih banyak saat ini, yang akan membuat situasinya semakin kacau. Damien Chiba tidak repot-repot memperhatikan yang lain, tetapi memandang Edua Niyorki dengan wajah lurus dan berkata, "Anak muda, itu karena kita semua dari negara H. Itulah mengapa kita tidak bisa kehilangan muka dari peradaban 5.000 tahun negara H. Kami orang-orang negara H. Apa yang kami lakukan adalah kebajikan. Dan apa yang kami menangkan adalah kebenaran. Jadi, lepaskan Alberto Brown. Dan bertarunglah dengan adil. Itulah pemenang dan pecundang yang sebenarnya." Bab 4790. Pada saat ini, Damien Chiba memiliki cahaya keadilan di sekujur tubuhnya. Dan dia akan memasang bendera di belakangnya dan menulis kata keadilan. Banyak penonton yang tidak tahu bagaimana melakukannya bahkan berteriak keras pada saat ini. Mengatakan bahwa mereka harus bertarung lagi. Dan semuanya pada saat ini tidak dihitung. Namun, Edua Niyorki mengabaikan Damien Chiba dan menatap Alberto Brown dengan penuh minat, seolah siap membunuh kapan saja. "Bajingan, aku berbicara denganmu. Tidakkah kamu mengerti? Cepat dan biarkan orang pergi. Jika tidak, selama Alberto Brown memiliki kerusakan sekecil apapun, juri kami berhak menilai bahwa pihak Jinling Anda telah kalah." Melihat Damien Chiba dengan tidak hati-hati membantunya, Fernando Wainer juga berkata dengan ringan, "Penatua Chiba, saya pikir orang seperti ini tidak mengikuti aturan. Jadi biarkan petugas penegak hukum menjatuhkannya dan membunuhnya. Pertandingan itu barusan pasti tidak masuk hitungan. Jika Anda tidak memiliki cukup petugas penegak hukum, saya memiliki mereka di sini." Saat berbicara, Fernando Wainer bertepuk tangan dan segera melihat beberapa pria berjas berjalan keluar dengan senjata api. Semua dengan senyum menghina di wajah mereka. Melihat bahwa pihak lain bahkan tidak menginginkan wajah mereka, Harvey York memutuskan untuk menamparkan wajah mereka sepenuhnya. Harvey York berkata dengan ringan, "Edua Niyorki, sudah berapa kali aku memberitahumu? Jika Anda ingin memukul orang di wajah, Anda harus memukul mereka dengan cepat dan cukup keras untuk membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Memukul sehingga orang tidak punya alasan untuk berdebat. Ayo, beri mereka kesempatan dan lakukan lagi." Edua Niyorki tersenyum, menjatuhkan pisau yang patah di tangannya, dan berkata dengan ringan, "Mudah. Tuan York, Anda memiliki keputusan akhir. Ingat, jangan ambil pedang orang lain. Itu terlalu kotor, tampar di wajah. Kamu harus menggunakan tanganmu." Edua Niyorki tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Meniru penampilan Harvey York, mengeluarkan tisu dan mulai menyekat telapak tangannya. Melihat Harvey York dan Edua Niyorki mengakui nasihat mereka dan masih berpura-pura membandingkan, Damien Chiba mencibir. Secara alami, dia telah melihat foto-foto Harvey York dan mengetahui pelakunya yang membunuh Eider Chiba. Jadi sekarang dia memiliki kesempatan. Dia secara alami ingin menginjak Harvey York. Bagi Damien Chiba, membunuh bukanlah hal yang penting, tapi membunuh hati adalah yang terpenting. Memberi seseorang harapan dan menginjaknya sampai mati akan membuatnya semakin sengsara. Melihat Harvey York berbicara seperti ini, Alexa Joyner dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Tetapi mereka tidak menghentikan apapun. Lagi pula, Edua Niyorki dibawa oleh Harvey York, dan Harvey York berhak melakukan apa saja. Pada saat ini, Fernando Wainer mencibir, mengeluarkan pedang negara pulau, melemparkannya ke atas ring, dan berkata dengan dingin, "Alberto Brown, ini pedang negara pulau saya. Salju rusak. Bukankah kamu selalu menginginkannya? Aku akan memberikannya padamu hari ini."
Pergi habis-habisan dan bunuh lawanmu. Jangan beri mereka kesempatan. Jangan menunggu. Semua orang berpikir bahwa kamu benar-benar lebih rendah dari yang lain. Tingkah Fernando Weiner membuat Danila Joyner dan yang lainnya mau tak mau menyebutnya tak tahu malu. Lagi pula, apa yang dia maksud di dalam dan di luar dari apa yang dia katakan adalah bahwa dia secara khusus menginstruksikan Alberto Brown untuk memberi sedikit wajah kepada Jinling Circle dan mengeluarkan sedikit air. Alberto Brown sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan perlahan mengeluarkan pedang pecah salju. Adapun gadis-gadis muda lainnya di lapangan, mereka semua bersorak keras. Jelas, dibandingkan dengan Edwani Yorkie, yang penuh dengan temperamen pesolek, Alberto Brown adalah dewa dan idola laki-laki di hati mereka. Adapun Harvey York, yang terlihat biasa dan biasa saja, itu adalah eksistensi yang dipandang rendah oleh para wanita dan anak perempuan ini. Lagi pula, bagaimana Udik Desa memenuhi syarat untuk campur tangan dalam konfrontasi semacam ini? Apakah Anda mencari kematian? Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.